Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Alfarizi bersama dengan rekan saya akan membawakan materi bertema lahirnya Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerita di balik lahirnya Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila, yang merupakan dasar negara bangsa. Masih ada beberapa hal menarik untuk dibahas mengenai Pancasila. Seperti siapa yang menjadi pelopor Pancasila? Kenapa dinamakan Pancasila? Sebenarnya apa makna dari Pancasila? Berikut ini adalah hal yang harus kamu ketahui mengenai Pancasila. Konon katanya, sekitar tahun 1934 sampai dengan 1938 di dekat pohon sukun yang berdiri menghadap laut adalah tempat yang digunakan Bung Karno untuk merenung. Para saksi sejarah menuturkan, apa yang direnungkan oleh Bung Karno dalam sebuah bukunya, beliau mengatakan, "Di pulau bunga sepi yang tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar filsafat hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah." Hal berikutnya adalah mengenai kata Pancasila. Awal mula kata ini terbentuk adalah dari sidang BPUPKI yang disebut Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kala itu, Bung Karno memberikan nama dari 5 prinsip dasar negara dengan Pancadharma. Tapi menurut beliau itu tidak tepat. Setelah dibantu oleh teman yang merupakan ahli bahasa, muncullah nama Pancasila. Sila berarti asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sebuah landasan jika ada hambatan atau gangguan yang menyerang bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Bung Karno menolak untuk disebut sebagai penemu Pancasila. Baginya, nilai-nilai yang ada di Pancasila sudah ada dan hidup di bumi, dan merupakan tradisi bangsa Indonesia. Kegunaan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum dalam penyelenggaraan negara, perancang hukum, penerapan, penegakan, dan kepentingannya juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, fungsi Pancasila dapat diimplementasikan dalam setiap rencana pembangunan nasional. Tujuan utama dari fungsi Pancasila
sebagai ideologi negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, dengan memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Masyarakat Indonesia memiliki pegangan dalam mengambil keputusan dan terlibat di kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibtisam Fairusia Sendia sebagai pembicara kedua pada kelompok ini dengan materi lahirnya Pancasila, yang dimana saya akan melanjutkan pembicara satu, yaitu rekan saya Farhan Al-Farizi. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, fungsi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa, fungsi Pancasila menegaskan jiwa bangsa Indonesia yang disimbolkan dalam 5 butir bunyi Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila merupakan isi dari jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, di mana masing-masing sila pasti memiliki makna yang berbeda-beda. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menandakan adanya jaminan kebebasan dalam beragama. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengatur atau mencampuri urusan kepercayaan, karena hal tersebut merupakan hak masing-masing. Saling menghormati, baik sesama teman, tetangga, maupun saudara yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Tidak memaksa atau mencampuri suatu agama kepada orang lain. Bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam hal menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan saat merayakan hari besar keagamaan. Bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap siapapun yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kita harus mengakui bahwa kedudukan semua orang adalah sama, tidak membeda-bedakan manusia baik suku, agama, warna kulit, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan teman, tetangga, atau orang lainnya dengan ramah, sopan, dan santun. Tidak melecehkan dan mendiskriminasi seseorang dengan alasan apapun, membela kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, ikut menjenguk teman, tetangga, atau saudara yang sakit tanpa membedakan kaya atau miskin. Bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu, baik yang kaya, miskin, pejabat, maupun orang biasa. Tujuannya adalah demi menghindari adanya perpecahan dan segala bentuk konflik masyarakat. Mencintai tanah air dan bangsa, membeli produk-produk dalam negeri, mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui berbagai bidang akademik dan non-akademik, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam menyelesaikan setiap masalah.
mengutamakan musyawarah, diskusi, dan bertukar pendapat demi tercapainya mufakat dalam setiap permasalahan, menghargai setiap manusia yang tengah berbicara ataupun menyampaikan masukan dalam bermusyawarah, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa keterpaksaan, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Dan sila kelima atau sila terakhir ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tersebut berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Artinya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perilaku yang adil dalam semua aspek, termasuk suku, budaya, agama, ras, hukum, politik, dan lainnya. Selalu berbuat adil kepada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai setiap hasil karya orang lain, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan kondisi sosial dan ekonominya, membantu orang-orang yang sedang mengalami musibah tanpa pilih-pilih, tidak merusak kepentingan umum, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, misalnya kerja bakti, menghormati hak asasi manusia, menjaga kerukunan dan persatuan dengan sesama masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, fungsi Pancasila akan terlihat jelas dalam sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan setiap warga negaranya yang sesuai dengan 5 butir Pancasila. Dengan demikian, bangsa Indonesia kelak akan memiliki ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain karena kepribadian yang kuat. Fungsi Pancasila sebagai berbangsa dan bernegara. Warga negara Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sejak sekolah dasar, sila Pancasila diperkenalkan oleh guru di sekolah. Semua itu dilakukan agar siswa belajar dan tahu cara membedakan mana yang baik dan buruk agar dapat hidup sebagai dengan pedoman yang tercantum dalam Pancasila. Hal ini nantinya menjadi standar hukum masyarakat Indonesia terhadap berbagai ketidaksesuaian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, kurang lebih 5 fungsi Pancasila mulai dari ideologi negara hingga pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kesimpulan, Pancasila dibuat dan disetujui oleh BPUPKI yang sampai sekarang ini di Indonesia telah diterapkan sebagai pedoman masyarakat berisikan pilar ideologis, berguna sebagai dasar negara, berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, baik secara material maupun spiritual. Saran kita sebagai warga negara Indonesia dengan ideologinya adalah Pancasila seharusnya dapat menerapkan hal tersebut di kehidupan bermasyarakat. Namun, faktanya banyak orang yang tidak menerapkannya. Semoga semakin berumurnya Indonesia akan semakin banyak jiwa-jiwa pemuda Pancasila. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dimengerti dengan baik. Saya selaku pembicara terakhir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.